Ya, sebuah solusi alternatif atau ya, di luar prosedural sebenarnya kan yang kami jalankan sekarang sebenarnya. Ya kalau hari ini ya kebablasan jilid 2. Kalau kebablasan jilid pertama ya khusus Aceh dan Indonesia ini ya dengan masuknya NGO yang tidak terkontrol yang bermisi mengantarkan bantuan dengan tujuan dan background masing-masing sehingga terjadi kebablasan yang tahap pertama kita dan tidak terkontrol dan tidak dikoordinirnya ya, sehingga tatanan adat dan sosial kita banyak yang mungkin hilang atau lenyap tertindas dengan jalannya bermacam-macam NGO datang ke Aceh. Dan hari ini sudah selesai jilid pertama, memasuki kebablasan jilid kedua. Kebablasan jilid kedua yaitu dengan hadirnya investor ya ke Aceh yang nggak bisa kita bendung. Sebab dengan saya ibaratkan sering saya ceritakan sama kawan, kita dikaruniai seorang gadis yang cantik jelita di kampung kita. Apabila setiap hari ada orang kelaik di depan rumah kita, kita tidak boleh memukul anak kita. Kenapa? Itu sudah dikaruniai seorang gadis yang cantik, wajar orang kelaik di luar rumah kita memperebutkan anak kita. Dan hari ini di Aceh dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah sehingga banyak orang yang baik memberi bantuan murni yang tidak murni, ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu, ada udang di balik batu istilahnya. Yang jelas banyak mata tertuju ke sini dan banyak investor yang akan datang sini dan sudah datang pun cukup banyak. Bukan akan datang, yang sudah ada pun sudah banyak. Malah sudah habis kan? Cuma ya kalau di segi pribadi ya ini bukan dalam penelitian ini, di segi pribadi ini, kita ngomong pribadi ya kalau bisa hukum adat dikuatkan kembali dan ditingkatkan kembali, dipresur kembali dan dilakukan koordinasi, dilakukan telaah, dilakukan pleno habis-habisan di tingkat desa sehingga hukum itu tidak ada yang longgar sehingga menjadi ketat. Dalam hal ini misalnya kalau ada tanah masyarakat yang kena atau tanaman yang kena, tolong jangan dihitung ganti rugi seperti di Suak Puntung. Misalnya dengan harga batang kelapa 100.000 diganti satu batang. Kalau bisa prosedurnya sebenarnya diganti untung, jangan diganti rugi. Kalau diganti rugi jelas rugi masyarakatnya. Jadi sekali-kali dia diganti untung. Jadi diganti untung dan istilahnya dihitung masa produktif. Jadi masa produktif baunya penuh 25 ton, 20 ton, 50 ton. Nah, dikali 50 tahun kita petik panen kelapa itu berapa? Harus bayar. Apa 3 juta, apa 5 juta atau batang? Bukan 100.000 yang seperti terjadi sekarang. Atau dihitung batang pisang, jangan dihitung batang pisang itu satu batang pisang 15.000. Tetapi batang pisang ini kan punya anak. Ketika dia punya buah, dia menumbuhkan anak lagi. Anaknya sampai produktif 25 tahun. Berapa dihasilkan satu batang pisang itu? Ya itu mungkin yang ganti untung, bukan ganti rugi. Begitu juga mungkin ya kalau kan demikian. Kalau tanah itu mungkin Pak mungkin bisa menggerakkan itu disewakan tanah. Jadi dengan disewakan tanah, selesai NGO itu ataupun investor itu mengambil batu bara, mengambil minyak, mengambil itu, tanah itu jadi kembali di masyarakat. Tapi kalau kita jual ini nggak punya kita lagi. Nah, nanti saya ketakutan kalau ini terus jalan ini untuk ngambil air sembayang aja kita harus beli nanti, karena bumi, tanah dan air sudah kita jual. Kalaupun tidak harus beli, dengan adanya tambang batu bara itu pasti menimbulkan polusi ke perairan sekitarnya, udara dan laut, udara dan air. Ini air wudhu sudah jadi kotor. Itu baru batu bara yang Cemar. Ya, belum lagi kalau misalnya yang emas itu kemungkinan menggunakan merkuri sebagai satu itu. Dan terimbas juga sampai ke sungai ini. Nanti kita nuduh-nuduh antar rumah, sering kali nuduh bang, ini tetangga pulang kasih racun ke saya. Padahal dia minum air PDAM itu, air PDAM disedot dari dalam sungai, pelan-pelan. Nah 5 ton kata gempoi merkuri, berarti habis umurnya. Nah, jadi habis umur kita. Walaupun ini kan merkuri digunakan di betung. Sungai betung itu kan pasti mengalir air sini. Betul apa? Betul itu. Nah, jadi ini imbas kepada masyarakat. Mungkin ini harus diwaspadai dan diperketat oleh Pak Mukim mungkin ya. Ini yang sangat, sebab jangan sampai nanti nggak ada orang lagi di Pampat, nggak ada lagi di perairan sungai ini, nggak ada orang lagi. Satu-satu bok masih bisa dulu. Kita mundur-mundurnya nggak bisa, karena sangat jauh sana. Ini kejadian di sini, nggak bisa kita kaitkan dengan, sulit untuk kita buktikan. Yang bahwa ini gara-gara Surya Paloh ambil emas digunakan merkuri. Si Munir pun meninggal karena merkuri itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita lagi orang Pampat dan
di pinggiran sungai ini akan minum merkuri semua. Tapi nggak banyak seperti Munir. Munir banyak sedikit minum, habis terus racun. Arsen. Nah. Jadi apalagi merkuri di atas itu. Ini satu sungai kan, dari betong atas satu. Jadi di hulunya dicemari dengan merkuri, di hilirnya dicemari dengan batu bara. Nah ini harus dipikirkan juga Pak Tom keselamatan. Tumbuh kanan kabupaten merkuri itu bentuk racun untuk memisahkan emas, seng, tembaga ini itu dipakai merkuri bisa. Jadi si Munir apa jadinya memang dia sengaja dikasih. Dia sengaja dikasih. Ini kan nggak sengaja kita pelan-pelan minum air ini kan. Seperti apa? Seperti kita nih merontok padi istilahnya. Kan dengan tracer tuh kan ada apa? Debunya. Iya. Sikit. Iya. Nanti kita duduk tetangga di samping rumah yang racun. Dikasih ini biasa dikasih terbuk. Betul. Mana bukan lu. Ya ini mungkin ya secara pribadi saran. Yang saya kesini yang pasti bakalan nanti kepusingan buat Bapak kalau misalnya orang lebih memfungsikan mukim terus kemudian konflik sumber daya alam juga nanti dimintakan bantuan. Kalau konflik tanah itu kan berarti antara rakyat dengan rakyat. Tapi kalau konflik sumber daya alam antara rakyat dengan penguasa politik sama penguasa ekonomi. Dan biasanya penguasa politik dan ekonomi, pemerintah dan ini kan bersekongkol. Ini kan sekarang baru sedikit yang ditambang, rencananya seluruh kawasan itu kan kawasan batubara. Itu bagaimana? Ada kanun untuk pengaturan air permukaan dan air tanah. Sebenarnya kanun-kanun yang ada, karena toh kan belum jadi negara dalam negara. Artinya apa? Artinya Kecamatan Kuala kan tidak menjadi negara dalam negara Aceh dan negara Aceh dalam negara Indonesia. Jadi tetap bisa menggunakan kanun provinsi. Ya Pak. Di mana belum ada kanun kabupaten, lah kita pun di mana kita ambil bantu kanun tuh. Kasih pun. Sudah ada semua. Apa ini? Nah nanti kan kalau kita kartu di Pak kan dulu lah. Lalu di Jalan Grute nomor Tuhbi. Tapi Lambang. Kendobu. Kantor GSF tapi untuk lingkungan. GSF. Yang culi juga, culi Pak. Jadi ini Pak, ini seperti Bapak bilang tadi kan ada. Ini sedangkan itu aja kita di mana kita ambil kanun itu? Kanun provinsi kita pun nggak tahu. Berarti lebih apa di Aceh Tengah ya? Kalau Aceh Tengah mungkin udah dikasih kanan itu. Enggak kasih. Apakah sudah dikasih duluan sebelum saya? Kita pun nggak tahu. Karena di sini gini, selama ganti pejabat tuh nggak ada serah terima. Kanun SDA sudah ada. Tanah dan air permukaan. Tanah air permukaan ada. Tambah SDA lagi. Tambah lagi yang nomor 4 itu. Banyak kanun keluar. Kanun mungkin kan dari kampung sendiri juga ada. Iya, satu di situ banyak kanun-kanun udah keluar. Iya. Tadi walaupun Nanti saya demikian. berikan nanti Bapak mungkin bisa turun kantor apakah pada waktu ke Melabu singgah di kantor nanti saya kasih nanti kanun-kanun. Sebab kalau sementara belum ada di sini ya kita pegang dulu di sana yang biji. Kalau nanti malah yang membackup ini kan berdasarkan kanun provinsi juga kita lakukan kanun di kabupaten ini kan itu juga tidak melanggar hukum kalau kita merujuk pada yang lebih atas hukum yang lebih tinggi kan. Karena ini saya baca tentang masalah kanun kepala desa dan kampung kan. Tapi waktu dibikin kanun di sini di kabupaten itu sama jauh tuh berbeda. Karena kalau kanun provinsi saya baca tentang masalah status desa, termasuk ada di situ nebo, hari apakah itu salah sebenar tadi kan. Kemudian masalah ini kalau pemuda dia nggak ada ketua pemuda lagi, seksi pemuda. Kemudian ada seksi keuangan, ada kaur keuangan. Tapi kalau sudah dibentuk kanun nggak ada tuh, semua dihilangkan dari provinsi. Cuma berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Aduh. Wow. Berarti di tingkat kabupaten ada yang bersama. Cuma yang bedanya itulah dua hapus. Lain nggak ada beda. Itu sama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena gini, saya dulu sekretaris sini, Pak. 2 periode saya.
Sekretaris itu apa? Desa Sorot. Sekretaris desa. Masih biasa ya, belum kampung ya. Dulu masih desa. Inilah saya bilang mertua ini selaku ketua LKMD dulu. Saya sekretaris desa, Pak Kecamatan selaku kepala desa. Itu sama tuh peraturan tuh. Walaupun memang udah ada kanun kampung, nggak ada beda. Itu saya baca di kanun provinsi ada haput, ada yang diapukan, ada suatu nebuk, ada Palembang Laut, ada ini apa? Paling mau tu, itulah ketua nebuk jadi kan. Kemudian ini ada kalau pemuda itu kaurnya, kaur pemuda termasuk peranan wanita, kan? Dan juga keuangan. Dikeluarkan kan enggak ada. Hati-hati. Jangan-jangan di DPRD ada yang sengaja mau sabot kan lebih tinggi. Nah, inilah kita nanti, ini kalau umpamanya nanti saya ambil tuh kanun mungkin dari provinsi ya, nanti keluar kita nengok lagi apa beda lagi. Biasanya kanun yang dilanda misalnya dari provinsi ke kabupaten ke desa, mestinya makin lama makin terinci dan makin spesifik. Ya. Jadi kalau di sini banyak sungai, ya mungkin peranan ketua Sinabuk Ya, ketua Sinabuk. mungkin juga sampai ke Jalan Belang. Dan sungai kan sumber air irigasi. Emang ada sawah? Ada sawah? Ada tuh di depan. Paling banyak sawah, paling besar Banyak sawah di negara raya ada. Ini lumbung beras negara raya. Kalau dulu. Sekarang lumbung beras. Nanti 10 tahun ada lumbung batu bara, Pak. Bapak kalau minum air itu, pamili kan, kalau minum air itu, mamaknya yang minum, nanti mamaknya kan detek susu anaknya, itu anaknya akan